Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Para sejawat di seluruh Nusantara, peserta Holistic Approach in Cardiovascular Disease tahun 2020 atau HOPCARDIS, selamat bergabung pada siang hari ini di sesi kedua. Sejawat sekalian, pada sesi ini kita akan membahas mengenai satu topik yang sangat berkaitan dengan pandemi saat ini, yaitu COVID-19, yaitu mengenai thrombotic state pada pasien-pasien dengan COVID-19. Kita akan ada dua orang pembicara. Yang pertama adalah Dr. Nadia Ayu Mulansari, spesialis penyakit dalam konsultan hemato-onkologi medik, yang akan menyampaikan topik mengenai thrombotic state in COVID-19 and the role of anticoagulant to improve patient prognosis. Dan pembicara kedua adalah Dr. Eka Ginanjar, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskular, Vinasim FACP Vika, yang akan menyampaikan mengenai case management of SES STEMI in COVID-19 patients. Jadi kalau kita lihat kedua topik yang akan disampaikan nanti sangat berkaitan dengan kondisi saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Sejak sekalian, untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan pembicara pertama. Dr. Nadia adalah seorang staf di Divisi Hemato-Onkologi Medik Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM. Kepada Dr. Nadia, saya persilahkan. Terima kasih, moderator Dr. Sari Sution. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia HOPCARDIS yang telah memberikan saya kesempatan untuk sedikit berbagi mengenai kondisi thrombotic state pada pasien dengan COVID-19 sesuai dengan topik yang diberikan kepada saya. Ya, ini sepintas saja. Saya rasa kita semua mengetahui bahwa memang yang kita ketahui COVID-19 adalah merupakan penyakit yang disebabkan oleh coronavirus jenis coronavirus yang sebelumnya ada MERS-CoV dan SARS. Nah, ini sepintas mengenai fase dari perjalanan penyakit dari COVID-19 ya, yang kalau kita lihat kita ketahui bersama bahwa memang clinical course dari COVID-19 ini sepanjang 21 hari ada fase-fase early stage, early infection, ada fase-fase yang kemudian pulmonary stage, lalu ada hyperinflammasi phase. Nah, ini yang saya coba garis bawahi adalah bahwa pada kondisi COVID-19 ini terjadi kondisi multidimensi, ya, di mana SARS-CoV ini menyerang banyak sekali. Nanti saya jelaskan patofisiologinya, bahwa dia itu selain risk faktornya dia yang memang penyakit akut, pasiennya juga kebanyakan dia bedridden, ya, imobilisasi, pasiennya juga demam, diare, sepsis, liver injury, ada juga yang terkena di ginjal, gangguan di hati, gangguan di jantung, gangguan di paru, dan juga pasien-pasien yang malignansi. Ya, ini risk factor yang sering terjadi pada pasien-pasien memperburuk kondisi pasien dengan COVID-19. Faktor-faktor ini sendiri juga tentu meningkatkan kondisi hiperkoagulasi pada pasien-pasien tersebut. Jadi sebelum pasien terkena COVID-19 pun sebetulnya kondisi-kondisi sudah terjadi kondisi hiperkoagulasi. Lalu ada inflammatory response, ini dimensi yang lain dari COVID-19, di mana terjadi endothelial disruption. Jadi kerusakan endotel itu luar biasa pada pasien-pasien COVID-19 dari hasil patologi yang didapatkan dari beberapa penelitian yang sudah dipublikasi, bahwa terjadi mikrotrombi, terjadi pulmonary mikrotrombi, terjadi pulmonary infravascular coagulopathy, ya, lalu terjadi microcardial injury. Mungkin nanti pembicara kedua Dr. Eka lebih menjelaskan, yang meningkatkan cardiac myocardial dan juga meningkatkan D-dimer, FDP, dan memanjangkan prothrombin time. Dan pada beberapa kasus menurunkan platelet. Walaupun pada pasien-pasien COVID nanti kita akan lihat ternyata platelet itu berperan sebagai salah satu prognostik, ya, bahwa tidak seperti di IC pada umumnya. Pada pasien-pasien COVID itu plateletnya tidak terlalu turun sebetulnya dibandingkan pasien-pasien di IC yang lain. Nah, clinical outcome dari multidimensional inilah yang bisa menyebabkan terjadinya venous thromboembolism, myocardial infarction, dan juga di IC. Ya, ini patofisiologi dari COVID-19, ini saya ambil dari STH Academy, bahwa
Ini pada sel paru yang normal, ini pada sel paru yang ada SARS-CoV-nya ya. Jadi karena ada sitokin release terjadi sitokin storm di sini ya. Mungkin sejawat sekalian sering mendengar mengenai sitokin storm. Setelah terjadi pelepasan yang luar biasa dari sitokin, sehingga banyak sekali yang berperan di sini. Salah satunya neutrophil extracellular trap ini berperan besar pada kondisi hiperkoagulasi juga. Dulu kita sempat belajar, belakangan ini menjadi topik yang cukup populer di kalangan pada kondisi koagulopati pada pasien kanker, bahwa neutrophil extracellular trap ini meningkatkan risiko terjadinya trombosit pada pasien-pasien kanker, dan pada pasien-pasien COVID-19 ini banyak dirilis ya neutrophil extracellular trap ini ya. Lalu fibrin banyak terbentuk sehingga terjadi fibrin degradative product sehingga terjadi peningkatan di dimer. Lalu endothelial disruption yang banyak terjadi sehingga terjadi mikrotrombi di sini ya. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan kondisi pada pasien-pasien dengan COVID-19 ini dalam kondisi hypercoagulable state ya. Nah, ini pada early stage dan severe stage ini kurang lebih sama, hanya saya memperlihatkan bahwa pada non severe ya masih ada immune protection di sini. Ya, kalau pada yang severe sudah terjadi excessive activation dari coagulation cascade dan platelet dan trombosit ya, sehingga terjadi systemic inflammatory response. Kondisi ini yang menyebabkan prokoagulan, faktor-faktor proagulan menjadi jauh lebih besar dibandingkan antikoagulan. Jadi pada kondisi steady state harusnya saat terjadi peningkatan faktor koagulan akan dikompensasi dengan peningkatan faktor antikoagulan. Tapi pada kondisi yang seperti pada COVID, di mana terjadi sitokin storm yang berlebihan, maka akan terjadi pelepasan prokoagulan yang jauh lebih besar dibandingkan antikoagulan, sehingga meningkatkan resiko terjadinya hiperkoagulasi. Nah, bagaimana coagulation disorder pada COVID-19 ya? Jadi sudah banyak penelitian tentunya di luar negeri. Ini salah satunya dari penelitian dari Giannis ya. Jadi ini didapatkan memang trombositomia pada beberapa pasien ini associated berhubungan dengan terjadinya severe disease ya. Jadi nanti akan ada beberapa data bahwa pada pasien COVID tidak banyak yang trombositopeni, tapi trombositopeni meningkatkan menjadi less favorable, pasiennya menjadi lebih berat ya. Peningkatan di dimer juga terkait dengan prognosis pasien yang lebih buruk dan juga prolonged prothrombin time dan juga kondisi DIC pada pasien. Ya, faktor-faktor ini yang mempengaruhi prognosis pasien karena novel coronavirus. Ini juga kurang lebih sama. Jadi di sini dilihat kalau di penelitian Rizang ini dikatakan di dimer yang 2000 mikrogram per mililiter atau 4 kali peningkatan 4 kali ya. Ada penelitian mengatakan peningkatan 4 kali, ada yang mengatakan peningkatan 6 kali. Jadi memang salah satu prediktor dari mortality pada pasien COVID ini salah satunya adalah di dimer. Karena itu direkomendasikan untuk melakukan pemeriksaan di dimer bila memungkinkan. Ini salah satu penelitian juga dari Tang, penelitian di Cina ya, dikatakan bahwa mereka yang non-survival menunjukkan D-dimer yang lebih tinggi dan FDP level yang lebih tinggi, dan PT yang lebih panjang dibandingkan yang survivor. Lalu juga ada DIC ya, lalu FDP dan juga meningkat pada semua kematiannya. Nah, ini bisa dilihat ini PT-nya memanjang ya, lalu di dimernya juga ini jadi PT di dimer dan FDP ya, FDP dan di dimer terkait sebetulnya. Jadi ini pada pasien yang baru pertama masuk diperiksakan terjadi peningkatan PT di dimer dan juga FDP. Ya, ini juga kurang lebih sama di dimer pada mereka yang survivor dengan yang tidak dibandingkan pada mereka yang non survivor angkanya jauh lebih tinggi. Nah, ini penelitian yang saya kerjakan di satu rumah sakit di Jakarta ya. Hasilnya kurang lebih sama yang didapatkan dengan penelitian-penelitian di luar negeri, di mana pada pasien yang non survivor semua trombositnya, plateletnya kurang dari 100.000 dan juga mereka mempunyai hemoglobin yang lebih rendah, NLCR-nya yang tinggi ya, rata-rata 8,6 dengan mediannya dengan range antara 2,1 sampai 96. Jadi ada NLCR yang 96 dan juga mempunyai albumin level yang lebih rendah ya. Di dimer didapatkan, saya akan perlihatkan. Non survivor juga menunjukkan di dimer yang jauh lebih tinggi dan pemanjangan PT dibandingkan yang survivor. Juga sepsis induced coagulopatinya semua pada non survivor itu lebih dari 4.
Nah, ini penelitian yang saya kerjakan didapatkan mereka semuanya yang non-survivor itu mempunyai underlying disease ya, dan juga PT-nya memanjang, D-dimernya juga sangat tinggi dibandingkan yang survivor. Yang survivor dengan median 1.300, sedangkan yang non-survivor mediannya 9.200 dengan range antara 3.120 sampai 115.120. Baik, sedangkan plateletnya untuk yang survivor 178, non-survivornya 63 mediannya. Walaupun tidak bermakna ya. Nah, bagaimana peran anticoagulation pada COVID-19? Ini contoh kasus ya, mungkin sejauh sekalian bisa lihat untuk sebagai pemicu kita mungkin siang ini. Saya mendapatkan konsultasi dari ruangan isolasi ya, pasien dengan COVID-19. Ada 2 pasien, saya ambil contoh 2 pasien, ada laki-laki, pasien pertama laki-laki 57 tahun, COVID-19 on ventilator, berat badan 80 kg, ada riwayat diabetes mellitus dengan laboratorium plateletnya 63.000, PT-nya 17, fibrinogen 680 dan D-dimer 115.120. Lalu ada kasus kedua, wanita 55 tahun, COVID-19 positif, ada demam dan batuk. Ya, secara umum kondisi masih lebih baik dibandingkan pasien yang pertama tentunya. Ada ovarian cancer, ada lalu laboratoriumnya trombositnya 95.000, troponin time 13, fibrinogen 380 dan D-dimer 2.970. Nah, kalau kita melihat ini lalu konsultasinya biasanya ke hematologi, tentu bagaimana pemberian antikoagulasi pada pasien ini tentunya ya. Ini kalau kita lihat pada beberapa penelitian di luar negeri bahwa insiden dari thrombotic complication pada pasien-pasien ICU ya ini cukup tinggi, mencapai 31% ya. Nah, ini karena itu mereka ada penelitian dari Wang T, mereka lihat kita memakai PADUA score seringnya ya, PADUA prediction score ataupun improve prediction score untuk menilai risiko VTE pada pasien-pasien yang acutely medically ill ataupun critically ill. Nah, pada penelitian ini sudah digunakan PADUA prediction score ya. Dikatakan dari hasil ini adalah 40% sebetulnya pasien-pasien ini high risk terjadinya trombosis ya. Tapi hanya sekitar 7% memang yang mendapatkan antikoagulan selama hospitalisasi dengan berbagai macam pertimbangan tentunya. Ini salah satu contohnya. Ini juga penelitian yang lain ya, bahwa pasien-pasien yang mendapatkan heparin ya, baik itu low molecular weight heparin ataupun heparin biasa, itu hasilnya didapatkan lebih baik pada mortalitasnya lebih rendah pada pasien-pasien yang D-dimernya lebih tinggi dan kemudian mendapatkan heparin. Ya, ini LMH dan heparin hasilnya lebih bagus dibandingkan lebih rendah mortality rate-nya dibandingkan mereka yang tidak mendapatkan heparin. Ya, ini penelitian dari ini juga penelitian dari Tan N ya, didapatkan pada pasien-pasien yang COVID-19 diberikan antikoagulan baik itu unfractionated heparin ataupun low molecular heparin, didapatkan mereka yang mendapatkan pada 28 hari kematiannya diperlihatkan bahwa mereka yang mendapatkan heparin mendapatkan prognosis yang lebih baik ya dibandingkan yang tidak mendapatkan. Jadi pasien-pasien ini dilihat berdasarkan SIC atau sepsis induced coagulopathy kriteria atau markedly elevated D-dimer. Jadi tidak selalu bersamaan ya. Jadi atau pada kondisi yang peningkatan D-dimer atau SIC kriterianya lebih dari 4. Ya, ini hasil penelitian yang tadi ya. Di sini saya memperlihatkan antikoagulan, berbagai macam antikoagulan yang ada beserta di mana bekerjanya antikoagulan tersebut ya, karena kita berhadapan dengan pasien-pasien yang secara klinis tidak stabil sebetulnya, kebanyakan tidak stabil ya karena COVID-19 tersebut. Jadi kita harus perhatikan obat-obat yang bisa kita berikan pada pasien-pasien tersebut, di mana LMWH, Fondaparinux atau Rivaroxaban, maaf, bisa dikembalikan, maaf. Bisa di back. Di mana sorry, enggak. Ya, udah. Jadi pada LMWH atau Fondaparinux, Rivaroxaban dan Apixaban ini adalah duet bekerja langsung di anti 10A.
heparin ini juga di sini ya bisa bekerja menghibit ini juga dan langsung ke trombin 2 juga, sedangkan dabigatran dan bifalirudin ini langsung ke trombin 2 ya. Ini direct oral antikoagulan, ini juga direct oral antikoagulan ya. Kalau ini subcutaneous, ini juga subcutaneous ataupun IV bisa kita berikan. Jadi berbagai macam antikoagulan ini bisa di warfarin di sini ya, bisa menjadi pilihan, tapi apakah menjadi pilihan untuk mengatasi pasien COVID-19? Kita lihat lagi rekomendasi nanti di bawahnya ya. Nah, kenapa kita selalu pada pasien yang acute medically ill atau critically ill, kita selalu memberikan heparin, baik itu yang low molecular weight heparin ataupun unfractionated heparin, karena pertama dua obat tersebut sangat jarang atau bisa dikatakan tidak berinteraksi atau tidak ada interaksi antar obat dengan obat-obat yang lain. Biasanya pasien-pasien yang medically ill itu sering sekali banyak mendapatkan obat, terutama pada pasien COVID banyak mendapatkan obat-obatan antivirus misalnya atau antibiotik yang bisa terkait dengan interaksi dengan obat-obatan oral antikoagulan misalnya DOAC ya ataupun warfarin ya. Juga ada impact yang lain yang tidak didapatkan dengan direct oral antikoagulan lain, yaitu anti-inflammatory ya. Anti-inflammatory itu pada heparin ada efek anti-inflammatorinya sehingga tentu memperbaiki secara umum kondisi inflamasi pada pasien. Juga ada efek proteksi dari endotelial, di mana pada pasien COVID-19 juga terjadi gangguan endotelial yang sangat berat. Ya, untuk ini masih menjadi pertanyaan. Nah, kembali ke pasien tadi, ada pasien pertama kalau kita lihat, pasien pertama itu medically bahkan bisa dibilang critically ill, ya, imobilisasi, obes dengan DM juga, COVID-19, ya, dengan D-dimer yang sangat tinggi, bisa dikatakan malah sangat tinggi. Ya. Pasien kedua juga medically ill, tapi pasien tidak imobilisasi, pasien kanker, COVID-19, dan juga high D-dimer. Kalau sejawat perhatikan di sini, kenapa saya pisahkan high D-dimer dan high D-dimer di sini? Karena mungkin nanti sejawat akan bertanya bagaimana kalau seandainya tidak bisa memeriksakan D-dimer, gitu. Karena saya sering mendapatkan pertanyaan karena tidak semua laboratorium mungkin dapat memeriksakan D-dimer, ya. Ini kita lihat kalau kita lihat dari risk score dari VTE saja, kalau pada pasien tadi ada yang history of cancer sudah 2, ICU stay ini ada 1, complete immobilization ada 1 ya. Ini kalau kita pakai improve. Tidak ada D-dimer di risk factor ini ya. Nah, begitu juga modified PA2 prediction score ya. Ini critically ill saja sudah 4. Lalu ada active cancer ada 3 ya. Lalu ada reduced immobilization ada 3. Ini ada respiratory failure ada 1, BMI lebih dari 30 ada 1 ya. Ini lebih dari 4 saja, bila tidak ada low bleeding risk, ini sudah indikasi untuk farmakologi profilaksis ya. Lalu D-dimer, di mana peran D-dimer ya? Ini kita lihat nanti ya. Nah, ini juga dari WHO ya. Ini rekomendasi pemberian antikoagulan ya. Jadi kalau kita lihat dari ISTH guideline juga rekomendasi pemberian antikoagulan adalah ya yang direkomendasikan tentu merekomendasikan ini guideline, ini interim guideline diterbitkan kurang lebih Maret 2020 ini ya. Ini bisa dilihat karena memang selalu dikatakan semua guideline atau rekomendasi dinyatakan bisa berubah seiring waktu ya. Nanti akan ada tidak berbeda bermakna sebetulnya antara yang baru dikeluarkan di Mei ini dengan yang di Maret, tapi ada beberapa hal. Jadi pada ISTH direkomendasikan untuk memeriksakan D-dimer, prothrombin time, dan platelet count ya. D-dimer yang lebih utama, lalu PT dan juga platelet pada pasien yang COVID-19 ya. Ini bisa membantu dalam stratifikasi resiko pasien, apakah pasien perlu dirawat dan harus dengan close monitoring atau tidak ya. Jadi rekomendasinya ini sebetulnya ya. Jadi untuk monitoring koagulan markers. Lalu rekomendasinya adalah pada pasien dengan COVID-19 ya, direkomendasikan untuk mendapatkan heparin ya. LMWH lebih preferred memang di ISTH dikatakan ya, karena memang kalau pada pasien COVID benefitnya adalah LMWH
perlakuan ke pasien menjadi lebih sedikit, dalam arti perawat untuk mengambil APTT secara berkala ya, ataupun melakukan ada posisi-posisi tertentu yang agak sulit. Jadi memang LMWH lebih di over karena juga efek perdarahannya lebih sedikit dan efek dari heparin indus trombositopenia juga lebih sedikit pada LMWH. Juga pada heparin itu pada kondisi yang akut medically ill, pasien dengan infeksi berat biasanya akan ada resisten dari heparin karena adanya akut phase reactant biasanya. Jadi seringnya dosis heparin kadang-kadang dibutuhkan lebih tinggi. Nah, ini juga dari ISTH dikatakan, jadi pada semua pasien bila tidak ada kontraindikasi, ya bisa diberikan antikoagulasi, ya. Bila tentu kalau ini dikatakan kalau di dimer meningkat, proton pelorong ini langsung harus dirawat dan diberikan antikoagulan, ya. Kalau ada perdarahan, maka harus ada diberikan platelet ataupun diberikan kalau fibrinogen, kalau tidak ada perdarahan fibrinogen kurang dari 2 diberikan juga cryoprecipitat misalnya. Ya, tapi pada pasien dengan COVID-19 sesuai interim guideline ini semuanya sebaiknya diberikan antikoagulan baik heparin ataupun baik UFH ataupun LMWH. Nah, ini rekomendasi terbaru dari SSC ISTH ya, ini baru keluar 27 Mei 2020. Ini jelas dikatakan bahwa ini universal strategy. Jadi memang dikatakan yang terbaru, kalau kemarin di yang Maret itu masih ada beberapa stratifikasi tertentu, tapi memang beberapa belakangan mengatakan sebisa mungkin dicoba lebih universal dalam arti karena kalau mesti direstratifikasi semua satu pasien mungkin agak sulit ya, karena memang belum ada stratifikasi risk yang khusus pada COVID-19 ya. Jadi kita masih memakai sebetulnya prinsip dasarnya pasien medically ill atau critically ill ya. Nah, jadi universal strateginya adalah rutin trombofilaksis dengan standar dose UFA atau LMWH ya. Tapi tentu harus melakukan assessment yang ketat terhadap bleeding risk. Ini penting sekali karena itu kita selalu mengatakan tidak bisa semua pasien itu sama. Tidak bisa kita mengatakan di dimer segini harus diberi, di dimer segini tidak boleh diberi. Jadi semua pasien harus di-assess masing-masing bleeding risk-nya. Tapi rutin trombofilaksis mandatory sebetulnya pada pasien-pasien dengan COVID-19 ya, di mana LMWH lebih preferred dibandingkan UFH ya, dan intermediate dose LMWH juga bisa dipertimbangkan pada beberapa pasien yang memang misalnya ada deteriorating misalnya ya. Lalu VT profilaksis juga direkomendasikan berdasarkan berat badannya, ada trombositopenia atau tidak ya, atau juga ada gangguan ginjal. Ini untuk menilai apakah terkait bleeding risk. Lalu guidance yang berikutnya adalah pada mereka yang pada ICU hospitalized pasien. Profilaksis juga rutin diberikan pada pasien-pasien yang di ICU, bahkan pada beberapa responden dari SCC Committee ini ya, dari ISTH ini mereka mengajukan intermediate dose LMWH profilaksis. Jadi standar trombopropilaksis itu dieskalasi sedikit dosisnya. Jadi dikatakan intermediate dose LMWH ya pada mereka yang dengan high risk pasien misalnya ya. Misalnya pasien dengan obesity bisa menaikkan dosis sampai 50% ya. Tapi tidak treatment dose heparin. Jadi tetap settingnya adalah trombopropilaksis, hanya dosisnya agak sedikit dieskalasi pada kasus-kasus tertentu, misalnya pada pasien yang tadi dikatakan obesity ya, ataupun pasien yang tiba-tiba deteriorating biasanya. Ya. Lalu berapa lama VT profilaksis ini diberikan pada pasien-pasien yang dirawat ya? Jadi pada pasien-pasien itu biasanya pada pasien-pasien yang dirawat digunakan extended use. Jadi setelah dia pulang masih diberikan. Bisa diberikan sampai 14 hari atau sampai 30 hari, tergantung faktor risikonya. Jadi dinilai lagi faktor risiko masing-masing. Lalu yang rekomendasi berikutnya, ini untuk VT treatment. Kalau tadi kita membahas mengenai profilaksis, kalau sekarang kita membahas mengenai treatment. Ya, pada VT treatment, standar guideline yang sudah ada saat ini pada established guideline. Jadi guideline pada kasus VTE, ya baik itu DVT ataupun pulmonary embolism ya, itu yang dipakai saat ini ya. Nah ini
pergantian antikoagulan regimen dari profilaksis ataupun yang intermediate dose ke treatment dose ini harus bisa dipertimbangkan yang tadi saya katakan pada pasien-pasien yang walaupun tidak jelas VTE tapi pulmonary statusnya memburuk ya. Jadi tiba-tiba perburukan dari kondisi statusnya pasien, dari kondisi klinisnya pasien bisa dipertimbangkan dari yang standar profilaksis atau intermediate dose menjadi treatment dose pada pasien-pasien ini ya. Nah, ini kalau dia VTE treatment artinya sudah ada insiden dari VTE ataupun PI, maka durasinya paling tidak 3 bulan diberikan. Jadi dibedakan antara VTE profilaksis ya dengan VTE yang treatment. Nah, bagaimana bleeding risk? Ini tadi berkali-kali dikatakan hati-hati memberikan dalam arti semuanya rutin diberikan, tapi bila tidak, tapi harus diakses bleeding risk-nya ya. Jadi kalau ada bleeding risk bisa diakses pakai improve bleeding risk score ya. Ada duodenal ulcer, ini bisa dilihat ya, ada prior bleeding sebelumnya, trombositopenia juga mesti berhati-hati kalau di bawah 50, usia tua pastinya, liver failure, kidney failure yang berat, pasien-pasien yang di ICU ya atau di ICU, lalu pasien dengan central venous catheter, ada rheumatic disease, ada malignancy, usianya ini pria dan atau juga ada kidney failure lain. Nah, ini improve bleeding risk yang harus kita nilai sebelum kita memberikan antikoagulan ya. Nah, ini penelitian ulang bahwa pada pasien-pasien yang risk bleedingnya tinggi, ini juga harus dilakukan dose adjustment ya ataupun lama waktunya. Bila memang tidak bisa diberikan, maka mechanical compression bisa dipertimbangkan. Intinya adalah penilaian risiko terjadi VTE dan bleeding risk harus selalu dikerjakan pada setiap pasien. Baik, jadi dari saya take home message-nya adalah yang penting COVID-19 ini adalah multidimensional disease ya. Jadi seperti yang sering dikatakan sebelumnya bahwa pasien-pasien COVID-19 sering masuk dengan berbagai macam kondisi. Nah, pada kasus-kasus COVID-19 ini jangan lupakan adanya koagulopati associated COVID-19 ya, di mana sering terjadi peningkatan D-dimer, pemendekan APTT ya, dan juga peningkatan sepsis induced coagulopathy score ya. Semua pasien yang dirawat dengan COVID-19 harus dipertimbangkan untuk diberikan tromboprofilaksis, baik WFH ataupun LMWH. Dalam hal ini LMWH lebih dipilih ya, kecuali ada kontraindikasi absolut. Lalu risk stratification, saat ini tidak ada risk stratification khusus terkait COVID-19, masih ada penelitian yang berjalan saat ini untuk menilai atau untuk membuat memvalidasi risk stratification dari VTE pada pasien COVID ya. Nah, yang penting adalah harus dipertimbangkan untuk pemberian atau manajemen dari antitrombotik yang simple atau universal, tapi tailored ya, standardized dan safe tentunya. Dan multidisciplinary dan holistic approach pada pasien-pasien COVID-19 ini diperlukan sejak awal sekali pasien-pasien ini masuk ke rumah sakit. Saya rasa cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nadia atas presentasinya yang luar biasa. Sejauh sekalian, topik yang disampaikan Dr. Nadia tadi sangat penting sebagai pendahuluan atau dasar dari topik berikutnya yang akan disampaikan oleh pembicara kedua, oleh Dr. Eka Ginanjar, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskular, dengan topik Case Management of ACS STEMI in COVID-19 Patients. Jadi salah satu manifestasi thrombotic state pada pasien COVID-19 bisa mengenai sistem kardiovaskular. Dr. Eka Ginanjar adalah salah seorang staf di divisi kardiologi, Departemen Ilmu Penyakit dalam FKUI RSCM. Dr. Eka, silakan. Baik, terima kasih Dr. Sali atas introduksinya. Tadi Dr. Nadia sudah menyampaikan hal yang komprehensif terkait dengan kaitan proses trombosis dan koagulopati yang terjadi pada pasien. Jadi saya sebenarnya melanjutkan dari pembicaraan yang tadi pagi tentang bagaimana COVID-19 ini berperilaku pada pasien-pasien dengan komorbiditas kardiovaskular atau juga
berkomplikasi kepada kardiovaskular. Saya akan di sini membahas sedikit tentang berbagai guidelines yang ada, yang memang COVID-19 ini mempunyai karakteristik yang saat ini masih banyak digali, dan kita akan berupaya untuk menemukan bagaimana kaitannya dengan kardiovaskular. Baik, jadi saya akan membahas mulai dari COVID-19 dan patofisiologinya pada penyakit kardiovaskular. Tadi sedikit tadi saya sudah singgung secara ringkas. Lalu saya akan membahas bagaimana AHA menyikapi ini, American Heart Association, lalu bagaimana American College of Cardiology menyikapi, dan bagaimana dari orang-orang Eropa, ESC, menyikapi kaitan COVID-19 ini dengan kardiovaskular, dan bagaimana secara nasional ini dan nanti sedikit ada case sharing apa yang pernah kita hadapi di tempat kita. Baik, para guru besar, teman sejawat sekalian, seperti Dr. Nadia sampaikan bahwa SARS-CoV-2 atau kita sebut dengan nama virusnya, SARS-CoV-2 adalah nama virusnya dan penyakitnya adalah COVID-19, coronavirus disease 2019. Ya, ini merupakan kita ketahui penyakit yang sudah ada dari tahun Desember 2019 dan di Indonesia dideklar pada awal Maret 2020. Ya, dulu awalnya disebut dengan pneumonia Wuhan, karena kenapa asal dari Wuhan, dan penyakit ini dia merupakan menyerang sebagai sistem atau dengan pneumonia. Nah, karena awalnya itu disebut dengan pneumonia Wuhan, dia fokus kepada masalah saluran pernapasan. Tetapi ternyata dalam perjalanan penyakit ini kemudian dikenal atau diketahui banyak melibatkan organ sistem lain, terutama sistem kardiovaskular. Banyak ditemukan timbul arrhythmia, timbul shock kemudian timbul gejala-gejala seperti akut coronary syndrome. Nah, ini dalam perjalanan waktu menyebabkan semua orang berupaya untuk menemukan apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana mengatasinya. Saudara sekalian, jadi kita ketahui cardiovascular disease ini memang betul berinteraksi atau produktif mempunyai pengaruh terhadap proses perjalanan penyakit atau infeksi dari COVID-19 ini dan menyebabkan prognosis yang lebih buruk, lebih jelek. Dan semakin kesini kita semakin melihat bukti-bukti itu. Banyak eksperimen yang memang sudah membuktikan bahwa kardiovaskular ini menjadi peran yang penting, baik dari sisi patofisiologinya secara langsung dalam kardiovaskular maupun terkait dengan mekanisme trombosis atau koagulopati yang mengakibatkan atau berakibat pada penyakit sumbaran atau serangan jantung yang akut coronary syndrome. Teman-teman sekalian, selain itu obat-obatan yang diberikan, diberikan kepada pasien ini yang saat ini sedang heboh nih, hidroksikloroquine dan juga macrolide, ini disinyalir dan memang kita sudah tahu memang hidroksikloroquine atau apalagi digabungkan dengan macrolide itu akan atau bisa punya potensi menyebabkan QT, perpanjangan QT. Nah, jadi ini menyebabkan hal yang perlu diperhatikan, baik dari sisi patofisiologinya dan kemudian berikutnya adalah dari sisi precaution ketika kita memberikan obat. Bahkan sempat hidroksikloroquine ditarik dari Solidarity Trial karena timbul penelitian atau publikasi di Lancet dan NEJM tentang bahaya dari hidroksikloroquine ini, dan ternyata di jurnal itu ditarik kembali. Artinya apa? Ini proses sedang berjalan.
proses sedang berjalan dan kita sedang mencari mana yang terbaik penyembuhannya. Nah, ini jelas sekali dari patofisiologi dikatakan bahwa memang virus SARS-CoV-2 ini merupakan virus yang masuk melalui saluran pernapasan, jadi melalui epitel saluran pernapasan. Sebenarnya tidak hanya saluran pernapasan, tetapi juga melalui mukosa mata dan epitel atau mukosa dari mulut. Jadi tapi dia masuk ke saluran pernapasan, artinya dia masuk melalui droplet yang masuk terhirup atau masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, kenapa saluran pernapasan menjadi tempatnya, pusatnya? Karena virus ini dia masuk ke sel melalui atau ketika sudah berikatan dengan ACE2 reseptor atau reseptor ACE2 atau angiotensin converting enzyme 2. Nah, di mana reseptor ini ada memang banyak di saluran pernapasan, tetapi juga banyak di sistem kardiovaskuler termasuk di pembuluh darah, tetapi juga banyak di usus, ginjal dan organ-organ yang lain. Jadi seperti terlihat dalam gambar ini, S proteinnya atau spike-nya ini dia berikatan dengan reseptor ACE2. Nah, ketika berikatan di situ, maka si virusnya diterima oleh sel, masuk ke dalam sel, dan materi genetiknya dikeluarkan, dia berproses, sehingga dia menggunakan proses yang ada di sel itu untuk bereplikasi. Nah, replikasinya ini menyebabkan timbul virus baru, dan virus baru ini keluar dan menginfeksi sel sebelahnya. Proses ini lama-kelamaan makin banyak sel yang terlibat, makin lama, maka akan timbul kerusakan-kerusakan sel. Kalau ini terjadi di otot jantung, maka timbul kerusakan otot jantung. Kalau ini terjadi di organ lain, alveoli misalnya, pernapasan, maka itu akan terjadi proses kerusakan dari sel-sel di saluran napas alveoli tersebut, menyebabkan tidak berfungsinya alveoli, maka timbul ARDS. Nah, belum lagi ditambah dengan proses inflamasi yang timbul akibat proses ini. Nah, tadi ya SARS-CoV-2 ini makin lama merusak alveoli, merusak sel-sel yang ada di saluran napas atau jantung nanti dan lain sebagainya, maka timbul yang namanya cytokine storm. Cytokine storm ini tadi Dr. Nadia sudah menjelaskan, itu yang bisa menyebabkan berbagai proses yang berkaitan dengan inflamasi atau peradangan akut yang sistemik. Jadi ini efeknya sistemik, dan efek yang sistemik ini bisa menyebabkan kehancuran atau kerusakan yang sistemik pula, terutama organ-organ yang memang punya kadar atau tingkat reseptor S2-nya tinggi. Nah, sekarang fokus kepada jantung. Ketika kalau dari sistem kardiovaskuler tadi SARS-CoV-2 ini tadi sudah sampaikan kan dia menyerang saluran nafas ya, paru-paru, dan dia menimbulkan inflamasi di sini. Dan menimbulkan inflamasi bisa menimbulkan cytokine storm di sini dan berefek kepada proses sistemik. Selain itu dia bisa langsung menginfeksi atau merusak atau mempengaruhi otot jantung miokard, sehingga bisa menimbulkan myocardial damage, bahkan sampai ke fulminal myocarditis. Cirinya apa? Akan terjadi peningkatan troponin, EKG berubah, dan bisa menimbulkan aritmia atau acute heart failure. Jadi proses ini menyebabkan acute heart failure, proses ini menyebabkan aritmia, dan ini bisa menimbulkan kematian. Selain itu, tadi langsung ke miokardnya juga otot jantung COVID-19 ini atau SARS-CoV-2 ini bisa berpengaruh kepada pembuluh darah, dan berpengaruh kepada pembuluh darah ini merusak endotelnya, dan ketika endotelnya ini rusak, maka dia akan timbul tadi proses kerusakan disfungsi dari makrovaskuler dan disfungsi pada mikrovaskuler. Di sini akan timbul atau mudah terbentuk trombus, dan juga akan mudah terjadi rupture plaque. Jadi mudah timbul pecahnya plak, yang disitulah timbul proses terjadinya koagulasi di situ. Nah, proses ini tadi dari sini otot jantungnya juga rusak, miokardnya juga rusak, terjadi myocardial damage, juga terjadi trombus, terjadi stenosis di
pembuluh darah koroner, maka di sini mengakibatkan dua proses ini kerusakan atau kejadian fatal pada kardiovaskuler. Bisa aritmia letal yang bersifat fatal, bisa akut heart failure yang pada akhirnya menjadi shock kardiogenik dan ujung-ujungnya bisa menimbulkan kematian. Buktinya sudah banyak, ada beberapa penelitian ini dari Shi Xiaobo et al. Menyatakan bahwa 19,7% pasien COVID-19 yang dirawat itu terdapat bukti-bukti cardiac injury. Apa buktinya? Troponin meningkat, NT-proBNP meningkat, dan terjadi perubahan EKG. Pada echo, pada imaging juga didapatkan hal yang sama. Yang kedua, terdapat peningkatan cardiac injury dibuktikan dengan peningkatan troponin T, ini penelitian Clarkin dan kawan-kawan. 22% pasien di ICU mengalami kenaikan troponin. Nah, kenaikan troponin, kita ketahui troponin ini memang ada di miokard, banyak di miokard, jadi kenaikan troponin yang sangat banyak menyebabkan atau membuktikan adanya myocardial damage atau mungkin fulminal myocarditis yang akibatnya otot atau miokard itu tidak bisa berfungsi dengan baik, yang fungsinya itu adalah memompa jantung, kontraksi, relaksasi tidak bisa dilakukan, maka mengalami shock kardiogenik, bisa menimbulkan kematian atau menimbulkan aritmia. Nomor 3, 12% pada pasien yang mengalami perawatan COVID-19 mengalami cardiac arrest dan terbukti terjadi peningkatan troponin T di situ. Troponin, maaf. Dan aritmia kejadiannya pada penelitian Rajan dan kawan-kawan 16,7% didapatkan kondisi aritmia pada pasien COVID-19. Dan pada di Washington State Amerika, penelitian Arens dan kawan-kawan didapatkan 33% pasien yang dirawat di ICU mengalami bukti-bukti terjadi kardiomiopati. Nah, di Indonesia tadi sudah dibahas juga ini kasus yang ada USA sampai Turki, ini 10 besar, dan Indonesia masih ranking 34 ya. Ranking 34 dan mudah-mudahan tidak terus maju ya. Yang kita lihat adalah kematian, mudah-mudahan kematiannya tidak menyusul yang lain. Amerika sudah sampai 110.000 kematiannya, dan data global kita tahu kematiannya sudah sampai kasusnya sudah sampai 6 juta lebih, dan di Indonesia 29.000 dengan kematian 770. Yang paling penting adalah kita harus memetakan daerah-daerah mana kita ada. Di sini kita lihat warna biru kehijauan ini merupakan daerah yang aman. Tetapi semakin memerah warnanya bahkan sampai hitam itu adalah area yang berbahaya. Kita lihat ada titik hitam di sini di sebelah timur Pulau Jawa. Dan Jakarta tidak sampai hitam tapi sedikit gelap di sini. Nah, kita harus memperhatikan seluruh Pulau Jawa di sini warnanya sudah kemerahan dan tidak ada warna hijau lagi. Artinya apa? Ketika kita menerima pasien kardiovaskuler masalahnya atau COVID-19, maka kita harus perhatikan dari mana wilayahnya. Nah, termasuk nanti definisi ODP, PDP, OTG, itu semua definisinya ada pada daerah mana itu. Dari perjalanan dari area yang terdampak atau memang kita ada di area terdampak tersebut. Dan jelas terbukti bahwa comorbidity ini disebabkan oleh kardiovaskuler nih, data nasional kita, data sore kemarin, penyakit hipertensi, diabetes, penyakit jantung ini merupakan faktor yang mempengaruhi atau mempunyai resiko untuk terkena sakit akibat COVID ini dan juga menimbulkan kematian. Para guru besar, teman sejawat, para hadirin sekalian, jadi kesimpulannya memang COVID-19 itu komplikasi dan erat kaitannya dengan kardiovaskuler karena bisa menimbulkan aritmia, miokarditis, menimbulkan akut coronary syndrome, bisa menimbulkan venous thromboembolism tadi kaitannya dengan trombosis juga, lalu cardiogenic shock dan juga heart failure. Tadi mekanismenya langsung merusak miokard, langsung merusak pembuluh darah dan juga menimbulkan koagulopati, trombosis. Jadi saling bekerja sama. Jadi langsung merusak juga, menyebabkan trombos juga, seperti itu. Nah,
Fasenya kita lihat dari hari ke-0 sampai hari ke-28, mulai dari masa inkubasi sekitar kurang lebih 7 sampai 10 hari, lalu dia merusak area ventilasi saluran napas. Nah, di sini mulai terjadi proses peningkatan troponin dan NT-proBNP. Di mana peningkatan troponin dan NT-proBNP ini itu menandakan kerusakannya. Kalau itu proses berlanjut, maka bisa dipastikan itu ada proses yang menyebabkan atau disebabkan oleh vaskulitis, miokarditis atau koagulopati. Dan pada akhirnya dia menyebabkan seperti lingkaran setan, menyebabkan heart failure dan merangsang timbulnya cytokine storm. Sehingga di sini biasanya kalau tidak bisa survive, maka pada hari ke-25 sampai hari ke-28 pasien akan mengalami kematian. Ya, tapi kalau bisa survive, maka hari ke-20 sampai ke-28 ini dia akan turun, ya, kuning ini akan turun dan pasien akan survive. Nah, jadi ini penting sekali untuk bisa kita mencegah, mengobati kalau ada timbul koagulopati, vaskulitis atau miokarditis dan juga termasuk damage kepada organ-organnya. Ya, heart failure kah, akut coronary syndrome kah, dan juga terhadap cytokine storm-nya. Teman-teman sekalian, saya akan bahas secara ringkas saja masing-masing jurnal. Ini AHA ya, American Heart Association jelas mendeklar bahwa cardiovascular disease 10,5% menyebabkan berkontribusi terhadap kematian. Selain itu diabetes, dan kita ketahui diabetes merupakan faktor juga menyebabkan penyakit kardiovaskuler. Ada hipertensi di situ. Ya, jadi hipertensi, diabetes, kardiovaskuler sama sesuai dengan data di Indonesia tadi saya tampilkan hipertensi, diabetes, kardiovaskuler. Tapi kalau di AHA di Amerika data kardiovaskuler, diabetes, ada chronic respiratory disease (PPOK) di situ, baru hipertensi. Ini American College Cardiology dia buat buletin di sini. Di sini datanya relatif sama-sama di Amerika, juga mendeklar bahwa cardiovascular disease berkontribusi pada 10,5% kematian. Jadi kita nggak bisa menganggap remeh, dan terutama pasien-pasien dengan komorbid kardiovaskuler itu adalah pasien-pasien dengan usia yang relatif lebih lanjut, usia lanjut ya. Jadi usia lebih dari 60 tahun, bahkan ada beberapa negara atau beberapa kebijakan lebih dari 50 tahun harus berhati-hati, pastikan bahwa tidak ada penyakit kardiovaskuler sebelumnya. Ya, ini beberapa fakta dan data kardiovaskuler menyebabkan masalah, menyebabkan kematian, morbiditas dan mortalitas pada COVID-19. Saya tidak bahas secara detail, tapi ini data di awal 6 Maret dan ini terus berkembang dan semakin banyak bukti-bukti yang menuju ke arah sana. Ya, ini sama. Juga dari American College of Cardiology menyatakan atau bersiap-siap atau saran kepada semua orang agar berwaspada terhadap COVID-19 ini, terutama kaitannya dengan kardiovaskuler. Di sini menarik, ada saran untuk diberikan vaksin. Apakah vaksin COVID-19? Bukan. Pokoknya vaksin semua pneumococcal, vaksin flu, vaksin ini karena tujuannya adalah supaya mencegah terjadinya infeksi yang lebih berat, ya, seperti itu. Tapi ini data bulan Maret 2 tahun 2020 dan implikasinya sudah jelas, saya lewat saja, dan beberapa persiapan harus diperhatikan, terutama pada protokol diagnosis, triase, isolasi, dan manajemen. Harus diperhatikan komplikasi terhadap kardiovaskuler dan juga terutama pada pasien-pasien dengan komorbid yang tadi saya sebutkan. Untuk tata laksana infeksinya kita dari ACC mengikuti guideline dari CDC. Nah, ini CDC American College of Cardiology mengumpulkan beberapa penelitian berkaitan dengan cardiovascular condition pada COVID-19. Ini ada dari Guangzhou, Wang, ini semua data dari China yang mengatakan bahwa memang kardiovaskuler maupun pecahan-pecahannya, hipertensi, smoking, coronary artery disease mempunyai betul terbukti mempunyai resiko lebih besar terjadi
mortalitas dan morbiditas yang lebih tinggi. Dan ketika pasien itu sudah mengalami cardiovascular disease, maka beberapa penelitian tersebut juga mengatakan bahwa resikonya terhadap kematian, resikonya terhadap perawatan di ICU, dan juga resikonya terhadap jatuh menjadi berat menjadi lebih tinggi. Teman-teman sekalian, beberapa obat juga harus diperhatikan. Nih obat yang kita antivirus perlu diperhatikan terhadap komplikasinya ke kardiovaskuler. Kita lihat beberapa antivirus ya tadi mungkin sudah dibahas oleh Dr. Nadia, juga prone untuk timbulnya antikoagulan. Antivirus sendiri, jadi penyakitnya juga menimbulkan antikoagulan, interaction dengan kardiovaskulernya juga bisa harus diperhatikan untuk pemberian interaksinya dengan pemberian antikoagulan dan antiplatelet. Tadi kloroquine aritmia ya sudah kita lihat ya, dan beberapa obat lain juga mempunyai perhatian terhadap interaksi terhadap penyakit-penyakit kardiovaskuler. Saya lewat saja, ini datanya bisa dilihat di ACC guidelines, dan rekomendasi-rekomendasi dari ACC menyatakan bahwa memang kita harus waspada terhadap komplikasi dari kardiovaskuler, dan terutama di sini fokuskan pada penggunaan ACE inhibitor dan ARB. Dikatakan bahwa kalau memang pasien ini menggunakan ACE inhibitor dan ARB sebelumnya, maka tetap diteruskan karena kontrol hipertensi itu juga lebih penting, dan tidak terbukti ACE inhibitor atau ARB itu bisa menyebabkan masalah walaupun kontroversi, tapi tidak terbukti menimbulkan masalah memperberat penyakit infeksi pada COVID-19 ini. Teman sejauh sekalian, ini hal yang perlu diperhatikan dari ACC. Nah, ini penting sekali konsiderasi yang harus diperhatikan pada kita tim medis kepada pasien-pasien menangani pasien-pasien COVID-19 atau terduga COVID-19 terhadap cardiovascular disease ya. Kalau kita melakukan prosedural kardiologi ya, kita harus lihat pilah betul-betul apakah ini urgent, elektif, atau perlu untuk betul-betul perlu dilakukan, bisa ditunda atau tidak. Kalau urgent harus lihat hal-hal yang perlu dilakukan ya, terutama pada kateterisasi ini menggunakan kateterisasi dengan pressure negatif ya. Lalu consider fibrinolisis untuk kalau kasus ini sulit untuk melakukan primary PCI atau lambat, atau juga tidak aman untuk prosedur disarankan untuk fibrinolisis. Untuk cardiac critical care ya, menggunakan PPA yang sesuai, lalu perhatikan airborne disease-nya yang bisa mencegah PPE-nya, APD-nya digunakan APD yang bisa mencegah airborne, karena pada critical care sudah intubasi ya, dan kalau ada CPR juga perlu dilakukan CPR yang memang betul-betul pasien itu bisa mempunyai peluang untuk CPR dan juga survive, dan juga perlu APD yang lengkap. Ekokardiografi sekali lagi kita harus pilah-pilah pada kondisi pandemik seperti ini, betul nggak ekokardiografi ini diperlukan untuk dikerjakan. Kalau memang elektif bisa ditunda, sebaiknya ditunda saja dulu ya, dan pembersihan mesin dan lain sebagainya itu perlu diperhatikan. Dan untuk TEE sekali lagi, TEE ini harus menggunakan PPE yang tahan terhadap airborne kalau memang diperlukan. Tapi saya rasa tidak ada TEE yang urgent atau SITO ya, eko cukup. Jadi kalau tidak ada yang urgent ya sebaiknya ditunda. Lalu pasien-pasien yang inpatient, outpatient juga perlu diperhatikan kondisi yang perlu dilakukan. Nah, ini kalau kita lihat ada pasien yang ada cardiovascular disease, tidak ada cardiovascular disease, ada cardiovascular disease sebelumnya, lalu yang negatif sama positif ya. Kita lihat kalau yang jelas negatif ini general prevention harus kita lihat. Ini biasa kita hand washing, pembersihan, disinfeksi, avoid close contact dan segala macam, karena tidak ada cardiovascular disease. Tapi ketika dia ada cardiovascular disease walaupun pasiennya kondisinya negatif, tetap
kita sarankan tidak ke rumah sakit ya kalau tidak memerlukan, menggunakan telemedicine dan lain sebagainya. Nah, kalau pasiennya COVID positif, ya ini perlu dilihat kondisi-kondisi sekuele yang bisa terjadi. Jadi yang tadi nggak ada cardiovascular disease bisa timbul cardiovascular disease kalau pada pasien COVID-19. Tapi kalau ada cardiovascular disease sebelumnya atau comorbid, ini betul-betul harus waspada. Tadi bisa timbul komplikasi yang lebih berbahaya. Itu ACC. Lalu pada AHA intinya sama ya, sama. Itu campurnya apa? Jadi mix etiologi seperti itu. Ini juga bisa terjadi. Nah, ini poin penting yang mau saya sampaikan di sini. Pada sesi tadi pagi juga sudah saya sampaikan bahwa ketika kita mengalami perlu berhadapan dengan pasien-pasien akut coronary syndrome, kita harus bisa membedakan kondisi emergency, urgent, lower priority, dan elektif. Kalau pasien yang emergency, kita jelas pasien STEMI, ya, pasien non STEMI dengan high risk, very high risk dan high risk, atau pasien dengan shock kardiogenik. Tapi kalau pasien yang urgent, yaitu pasien yang non STEMI yang intermediate risk, dan pasien-pasien lain terutama yang resikonya lumayan tetapi tidak perlu dilakukan segera saat itu juga. Jadi ini dalam beberapa hari harus dikerjakan. Misalnya melibatkan left main, vesselnya betul-betul satu-satunya gitu yang harus dikerjakan, atau mendapatkan heart failure yang decompensated, angina pectorisnya kelas 4, ya ini perlu dilakukan urgent, tapi tidak artinya tidak harus hari itu dalam 24 jam, tapi bisa dalam beberapa hari dalam perawatan. Lalu yang lower priority adalah batasannya dalam waktu 3 bulan, jadi bisa dipulangkan dulu. Yaitu pasien-pasien dengan advance CAD, ya, dengan anginanya kelas 3 atau NIHA 3, lalu stage PCI pada pasien yang non culprit, ya, yang lesinya bukan culprit, dan lesi-lesi pada proximal LAD. Dan selain itu adalah elektif. Ya, elektif termasuk CTO yang pasien stabil, nggak ada masalah, CCS-nya juga 1-2, NIHA fungsional kelasnya 1-2, ini bisa dilakukan elektif. Elektif artinya bisa dijadwalkan 3 bulan kemudian. Nah, kemudian bagaimana pada ACS itu sendiri? Pada non-STEMI sama seperti yang kita ketahui, non-STEMI harus kita membedakan very high risk, intermediate risk, dan low risk. Seperti kita lakukan risk stratification yang ada kriterianya. Yang very high risk harus dilakukan segera immediate invasive strategy, ya, primary PCI atau PCI cyto. Ya, ini harus sesuai dengan STEMI pathway, nggak ada alasan. Jadi diusahakan bisa melakukannya di tempat yang memang sudah dipersiapkan, bisa melakukan PCI dalam kondisi yang COVID-19. Tetapi kalau pada kondisi ini, kita lihat perlu dilakukan tes SARS-CoV-2. Jadi makanya kecepatan dan ketepatan tes ini penting sekali untuk bisa kita tahu ini positif atau tidak. Kalau positif COVID, maka kita lihat rumah sakit kita bekerja bisa nggak mengerjakan, punya nggak fasilitas ini. Kalau tidak punya, kita kirim kepada rumah sakit yang memang dilengkapi dengan fasilitas kateterisasi yang mempunyai kemampuan untuk melakukan ini, yaitu tadi cath lab dengan negative pressure. Nah, kalau yang low risk, ya ini kan bisa elektif, jadi kita bisa punya waktu untuk melakukan tes dan juga stabilisasi.
Nah, untuk STEMI, sekali lagi untuk STEMI sama tadi ESC ini menyatakan bahwa lebih baik fibrinolisis kalau memang nggak mampu mencapai waktunya. Kenapa? Karena standar waktu adalah mampu nggak sih dalam 60 menit dilakukan primary PCI. Kalau tidak bisa melakukan primary PCI dalam waktu 60 menit, maka lebih baik dilakukan fibrinolisis. Kenapa ini penting sekali? Karena persiapan yang diperlukan ini lebih berat atau lebih sulit dibandingkan kondisi normal, ya. Tim medisnya harus pakai segala macam baju dan segala macam, itu menyebabkan agak lebih sulit untuk bisa memenuhi kriteria waktu, belum lagi masalah penetapan tempat dan segala macam. Nah, ini fokusnya tadi pada ACS, apa antikoagulan yang diberikan. Tadi fibrinolitik disarankan ya penggunaannya, lalu antiplatelet dan antikoagulannya apa diberikan. Maka diberikan antiplateletnya di sini aspirin tentu dan clopidogrel itu sebagai addition dari aspirin, dan double antiplateletnya diberikan dalam waktu 1 tahun. Ya, lalu antikoagulan diberikan kalau dengan fibrinolisis ya ini disarankan enoxaparin ya di atas dari UFH, dan interventionnya dilakukan kalau memang recommended kalau memang mengalami heart failure atau kegagalan daripada fibrinolisis. Ya, di sini pemberian terapinya disarankan aspirin, add-on clopidogrel, dan pemberian enoxaparin dan UFA. Bunaparenduk di mana posisinya? Ini digunakan kalau menggunakan streptokinase. Nah, kalau ACC kurang lebih sama. Tadi indikasinya untuk pemberian atau tesnya juga perlu dilakukan, dibagi positif atau possible ya, tapi STEMI harus dilakukan primary PCI kalau memang memungkinkan, kalau tidak dilakukan fibrinolisis. Tetapi tadi ada kasus-kasus yang mirip seperti STEMI karena ST elevasi, tapi padahal dia mengalami miokarditis fulminan, ya, maka perlu kadang-kadang diperlukan untuk menilai adanya WMA ya, wall motion abnormality, untuk bisa membuktikan ada atau tidak. Tapi ini pertimbangan klinis betul-betul diperlukan. Untuk STEMI sama, kita lihat positif dengan negatifnya, dan referral sistemnya juga harus diperhatikan. Ini ACC kurang lebih mirip tadi dengan ESC. Nah, untuk local guidelines ini kita sudah mengeluarkan kurang lebihnya sama pada non STEMI. Kita lihat perlu nggak untuk dikerjakan segera atau tidak, dan tesnya jelas kalau positif sebaiknya selesaikan dulu COVID-nya, tapi kalau negatif kita bisa dirawat sesuai dengan di ruang biasa di ICU atau CVCU ya. Tapi kalau tidak stabil dan positif, kita harus memikirkan tempat yang memang bisa untuk dilakukan tindakan ya, seperti cath lab yang pressure negatif. Kalau STEMI kurang lebih sama tadi pada ESC, ya saya lewat saja. Intinya apa? Kalau tidak memungkinkan, lebih prefer untuk dilakukan fibrinolitik. Nanti tinggal masalah yang dikerjakan seperti apa. Nah, ini terakhir case sharing ya. Laki-laki 63 tahun, hipertensi, smoker, dia ada riwayat TB ya beberapa waktu yang lalu, dan dia mengalami nyeri dada, bukan nyeri dada, chest discomfort ya, tidak nyaman di dada 1 hari sebelum masuk rumah sakit. Nah, tidak nyaman di dada ini juga disertai tidak batuk, tapi dia ada batuk kecil-kecil dikit-dikit gitu ya, tidak mengganggu sebenarnya. Dan pasien ini orang Depok, kerjanya di Mangga 2, jadi dia selalu naik komuter lain Depok Kota hampir setiap hari, sampai terakhir dia masuk perawatan juga dia naik komuter lain ya. Nah, datang EKG-nya seperti ini ya, jelas sekali ST elevasi ya di 2-3 AVF, ini lihat ya, ST elevasi dengan cenderung bradikardi. Kita lihat heart rate-nya sekitar 60-an, lalu BP-nya ngepas 170, dicek di rumah sakit perujuk troponin T-nya sangat tinggi, ya lebih dari 2000. Lalu NT-proBNP-nya juga meningkat. Nah, tapi pasien tidak merasa sesak, tapi chest discomfort. Ronsennya masih clear ya, tetapi ada kecurigaan infiltrat di sebelah sini.
sebelah kiri ya. Tapi dalam physical examination normal. Nah, kita kalau melihat EKG seperti ini kan jelas, wah ini STEMI inferior ya. Kita lakukan treatment seperti STEMI, pasien ini dirujuk ke tempat kami di Cito untuk dilakukan primary PCI ya. Karena jelas troponinnya meningkat dengan EKG-nya seperti ini ya. Tapi sampai di Cipto EKG-nya berubah seperti ini sekarang ya. Nah, ini apakah memang trombus yang rilis atau bagaimana, ini masih jadi pertanyaan. Tapi pasien admitted masuk ke ICU dan tetap dilakukan PCI, tapi bukan urgent ya, karena pasien kondisinya senang ya. Tetapi walaupun tidak chest pain lagi tapi pasien mengalami meriang-meriang dikit-dikit subfebris dengan batuknya kok makin sering. Kalau dihitung frekuensi nafasnya kok 20 sampai 25 kali. Curiga ini dilakukan ronsen ya. Di ronsennya hasilnya begini. Nih. Ya, tadi kan cuma sekitar sini tapi kemudian ada sedikit rame di kanan kiri. Ya, ini cuma beda 2 hari. Ya, maka dikonsulkan ke Pinere. Dan Pinere lihat pasien ini disuruh lakukan swab PCR. Dan kemudian pasien ditreated sebagai PDP, dikasih antibiotik, dikasih antivirus, dikasih hidrokloroquine, ya. Dan alhamdulillah pasien improve, clinically improve, discharge. Jadi pasien tetap ditata laksana sebagai PDP, obat-obatan PDP, tapi juga tetap ditata laksana sebagai acute coronary syndrome, dalam hal ini STEMI late onset. Apakah dilakukan PCI pada saat perawatan? Tidak, karena curiga PDP, jadi pasiennya ditata laksana sebagai PDP dulu, kondisi stabil, kita rencanakan tunda dulu. Dan ternyata pasiennya clinically improve, waktu itu hasil labnya masih lama, karena clinically bagus, pasien dipulangkan. Dan ternyata dapat kabar 2 minggu kemudian PCR-nya positif. Ya, jadi kita jadi tanya-tanya nih, ini belum dilakukan PCI ya. Kalau PCI-nya normal, ya confirm berarti ST elevasinya mungkin trombosis atau koagulopati yang tadi Dokter Nadia sampaikan. Ya, atau memang terjadi mix etiologi. Terjadi 2 hal yang terjadi secara bersamaan yang merupakan hal yang bisa menjadi komorbid. Alhamdulillah pasiennya perbaikan. Saya rasa demikian sejauh sekalian, ini pesan terakhir dari saya. Jangan dianggap remeh, kita lawan COVID-19 dan selalu pakai masker dan stay at home. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dr. Eka, terima kasih presentasinya yang sangat menarik. Sejauh sekalian, saya sudah mendapatkan banyak sekali pertanyaan. Dan kalau dilihat beberapa sejawat yang memberikan pertanyaan ini, pertanyaannya semua bagus-bagus dan berasal dari seluruh Nusantara sepertinya ya. Baik, ada beberapa pertanyaan mungkin yang awal, banyak pertanyaan yang ditujukan kepada Dr. Nadia. Mungkin tadi menarik data yang disampaikan Dr. Nadia mengenai populasi non-survivor ya di satu rumah sakit ya Dr. Nadia ya. Yang salah satu khasnya adalah trombosit biasanya rendah ya, di bawah 100.000 ya dok ya. Kemudian di dimernya tinggi. Nah, ini ada beberapa sejawat yang menanyakan, pertanyaannya kurang lebih sama sehingga saya satukan saja. Apakah ada batas aman atau berapakah batas aman nilai trombosit yang kita aman memberikan profilaksis antikoagulan, Dr. Nadia? Silakan Dr. Nadia. Baik, terima kasih Dr. Ali. Ya, jadi kalau kita lihat improve bleeding risk score itu, kita biasanya pakai angka 50.000 memang. Jadi 50.000 ya. Okay. Di semua kalau kita pakai angka trombosit ya, Dok. Jadi kalau 50.000 itu harus berhati-hati bahwa risiko perdarahan itu menjadi lebih tinggi tentunya ya. Tapi lagi-lagi itu yang sering saya katakan bahwa memang setiap pasien itu tailored. Jadi nggak sama setiap pasien. Kalau untuk PTA-PTT, terkadang kalau PTA-PTT-nya agak sedikit memanjang, kita jadi ragu-ragu misalnya kasih. Tapi sebetulnya itu juga tidak absolute kontraindikasi gitu. Nah, tapi yang harus kita keep in mind adalah bahwa yang harus kita selalu ingat bahwa ada bleeding risk pada pasien tersebut. Gitu. Nah, angka 50.000 itu yang dinyatakan bahwa kemungkinan bleeding risk-nya menjadi lebih besar pada pasien tersebut. Gitu.
Atau ada angka aman barangkali 100.000 atau ada angka lain, Dokter Nadia? 50.000 kalau 50.000 untuk oke. menaikkan kemungkinan perdarahan pada pasien tersebut. Oke. Tapi apakah diberikan atau tidak? Bisa diberikan, jadi bukan berarti tidak diberikan. Ya, oke, baik. Mungkin pertanyaan berikut masih menyambung ini. Jadi ada beberapa sejawat malah yang menanyakan bagaimana dosis profilaksis dan dosis terapeutik dari antikoagulan. Dan menyambung sedikit lagi, Dokter Nadia, sebetulnya antikoagulan mana yang paling terpilih? Apakah unfractionated atau kalau mulu keluar ataukah yang sintetik? Silakan, Dokter Nadia. Ya, Ini untuk pasien koagulopati pada COVID-19. Ya, pada COVID ya, Dok ya. Ya, jadi kalau kita baca semua rekomendasi dan berdasarkan sifat dari masing-masing antikoagulan, tadi yang saya sudah perlihatkan juga ya, dari beberapa jenis antikoagulan, heparin tentu menjadi pilihan utama. Unfractionated ya? Heparin, jadi baik unfractionated maupun low molecular weight. Oh, oke. Tapi kalau preferable-nya low molecular weight memang lebih preferable dibandingkan unfractionated karena dari banyak sekali studi dan literatur memang pertama angka heparin indus trombositopeninya sedikit lebih rendah dibandingkan unfractionated heparin dan juga angka perdarahannya lebih kecil dibandingkan yang unfractionated heparin. Jadi LMWH memang lebih dipilih dibandingkan UFH untuk antikoagulan, untuk jenis antikoagulan. Untuk sintetis, fondaparinux dalam hal ini kita bahas, kalau untuk COVID trialnya tidak banyak yang mengerjakan, tidak banyak studinya. Yang harus diingat juga adalah kalau yang sintetis ini kerjanya panjang. Jadi kalau saya pribadi dan juga dari banyak literatur juga agak tidak terlalu nyaman menggunakan pada pasien-pasien yang acute medically ill karena pasien-pasien tersebut kan naik turunnya cepat sekali, jadi perubahan kondisi pasien cepat sekali. Jadi kita memerlukan sebenarnya antikoagulan yang cukup safe untuk bisa kita mainkan dalam tanda kutip. Kurang lebih seperti itu. Untuk adjusting dosis juga. Untuk adjusting dose, untuk kita stop kalau misalnya ada perdarahan gitu. Kalau dia kerjanya panjang kan jadi lebih sulit ya. Untuk DOAC tadi concernnya adalah banyaknya interaksi obat ke obat. Jadi drug to drug interaction itu banyak sekali pada DOAC, baik itu terhadap anti jamur misalnya atau terhadap antibiotik atau terhadap antivirus. Kalau pasien ini memang diberikan antivirus dan pasien-pasien ini banyak yang diberikan antivirus, jadinya interaksi itu yang kita khawatirkan sebetulnya. Sehingga mungkin bisa disebutkan oral tidak terlalu disarankan. Oral tidak terlalu disarankan untuk pasien kondisi akut. Tapi untuk extended prophylaxis bisa dipertimbangkan pada mereka yang bleeding risk-nya rendah. Jadi pada mereka yang memang cukup muda misalnya, tidak ada gangguan ginjal. Jadi extended prophylaxis itu artinya post discharge, setelah pulang, Dok. Jadi setelah pulang tidak ada konkomitan dari obat antivirus yang lain. Biasanya antivirus mungkin 14 hari ya, Dok ya, suka saya perhatikan karena rata-rata pasien-pasien yang pulang sudah tidak dalam antivirus kebanyakan saya lihat. Nah, saya suka kasih extended prophylaxisnya, saya kasih beberapa DOAC karena memang tidak semuanya bisa atau nyaman lah untuk diberikan yang suntikan. Tapi pada mereka yang pulang yang masih saya lihat tidak terlalu aman profilnya, saya tetap berikan LMWH biasanya. Karena untuk UFH agak lebih sulit. Lalu tadi terkait dosis profilaksis dan dosis terapeutik ya, Bu Sali ya. Jadi memang kalau untuk COVID-19 yang belum proven dia DVT ataupun PI, tentu dosisnya ada dosis profilaksis. Ya, dosis profilaksis standar dosis profilaksis yang diberikan. Tadi yang sebenarnya sudah saya utarakan di slide tadi, bahwa pada mereka yang kira-kira jadi pada yang hospitalized pasien sebetulnya standar dosis profilaksis saja cukup. Tapi pada yang di ICU pasien bisa ada sedikit eskalasi dari standar dos profilaksis. Jadi intermediate dose profilaksis kita katakan. Bila seandainya pasien-pasien yang dalam ICU itu lalu terjadi perburukan secara ventilasi, dengan walaupun tidak terbukti pulmonary embolism misalnya, tidak terbukti emboli paru, tapi pasiennya perburukan, diperbolehkan untuk menaikkan dosis menjadi dosis terapeutik. Terapeutik. Nah, tapi memang tidak
diberlakukan secara umum karena belum ada sampai saat ini diberlakukan secara umum dosisnya dosis terapeutik tidak. Tapi dosis tetap dosis profilaksis. Oke. Jadi memang clinically judgment itu Ya, kuat clinical sekali judgment ya harus kuat pada sekali, kondisi. betul, Dok. Baik, terima kasih Dokter Nadia. Sementara itu dulu, nanti masih banyak lagi nih Dokter Nadia. Pertanyaan berikutnya ke Dokter Eka. Jadi ada beberapa sejawat juga yang menanyakan bagaimana sih sebetulnya mekanisme pada pasien-pasien COVID-19 ini bisa menginduce rupture dari plak. Oke. Jadi kan tadi banyak data di luar dan bahkan kita juga ternyata menghadapi hal yang kurang lebih sama ya, coincidence dengan kardiovaskular itu cukup banyak. Nah, gimana ini Dokter Eka mekanismenya? Silakan Dokter Eka. Jadi tadi pada gambar yang tadi disampaikan ya, dia COVID-19 ini dia tadi selain langsung kepada merusak miokard, langsung mengenai miokard dan langsung menyebabkan peradangan atau myocardial damage atau bahkan sampai kepada myokarditis, itu juga menyebabkan suatu kondisi yang membahayakan ya, meningkatkan morbiditas dan meningkatkan mortalitas. Tetapi COVID-19 ini juga mempengaruhi pembuluh darah. Jadi dia akan mengalami kerusakan endotel, kerusakan jaringan endotel pada baik makrovaskuler maupun mikrovaskuler. Nah, tadi kondisi itu juga bisa menyebabkan koagulopati ya, trombosis yang bisa menyebabkan trombus timbul pada kondisi yang memang pembuluh darahnya sudah ada stenosis di situ. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan plak yang memang sudah ada ya, ateroplak yang menyebabkan stenosis di situ, dan apakah memang COVID-19 ini itu menyebabkan rupture plak tersebut? Memang bukti misalnya otopsi dan segala macam belum ada, tetapi banyak mekanisme yang dijelaskan oleh berbagai jurnal ini juga mempengaruhi ketidakstabilan dari plak ya, inflamasi yang terjadi, terus kerusakan endotel yang terjadi menyebabkan plak yang tadinya sudah tipis ya, dengan faktor-faktor koagulan yang juga terganggu menyebabkan mudah rupture. Dan rupture-nya plak seperti kita ketahui pada akhirnya menimbulkan trombus, dan trombus mengakibatkan timbulnya atau memicu terjadinya akut coronary syndrome. Kalau total itu transmural infarction ya, STEMI, atau kalau ada parsial sebagian itu bisa menimbulkan STEMI atau UAP. Demikian Dok, jadi berkaitan dengan proses inflamasi, proses kerusakan pada endotelnya, dan proses instabilitas dari plak itu sendiri. Ya, jadi multifaktorial juga ya Dok ya, Multifaktorial. karena ini pertanyaan berikutnya pada pasien-pasien COVID-19 dengan acute myocardial infarction itu kan dikatakan meningkat. Apakah ini memang risikonya yang jadi naik atau coincidence? Berarti dua-dua bisa ya? Dua-dua bisa terjadi. Baik. Tapi terus terang Dok, ini kan proses yang masih terus terjadi, Ya, ya, masih terus banyak dipelajari, masih ya. banyak dipelajari apa yang terjadi sebenarnya. Ya. Nah, ini mungkin membutuhkan waktu Dok. Cuman saat ini yang dianggap prosesnya terjadi seperti itu, karena tadi datanya cukup tinggi, secara klinis keluarannya ada yang bilang 12%, ada yang bilang 18%, bahkan di yang ICU di Washington State sampai menyebutkan sepertiganya 33% kardiovaskuler terlibat. Ya. Seperti itu Dok. Baik. Berikutnya ada pertanyaan, kalau pasien COVID-19 kemudian tadi kan juga Dokter Eka menyampaikan terkena STEMI, acute STEMI, dan pilihannya fibrinolitik banyak menjadi pilihan, apalagi kalau di tempat tersebut bukan yang PCI capable. Nah, untuk kan kita biasa kalau mau memberikan fibrinolitik atau trombolitik ada checklistnya untuk lihat kontraindikasi yang absolut ataupun yang relatif. Apakah ada concern sendiri khusus untuk yang COVID-19 ataukah sama saja seperti pasien STEMI yang lain? Ya. Silakan Dokter Eka. Ini nanti saya mungkin call for help nih sama Dokter Nadia nih. Ada hal yang khusus apa tidak? Tapi pada guideline-guideline yang ada, terakhir yang ESC keluar ini, itu tidak ada hal khusus. Yang intinya adalah hal yang berkait yang diperhatikan adalah checklist fibrinolitik itu sendiri terkait dengan pasien COVID-19-nya, kondisi COVID-19-nya itu tidak
tidak ada konsiderasi khusus untuk bisa ada masuk dalam checklist. Jadi checklistnya checklist yang standar sama untuk pemberian fibrinolitik. Kenapa fibrinolitik ini lebih disarankan? Yang pertama tadi untuk melakukan primary PCI atau PCI pada pasien ini kan membutuhkan time to crossing wire yang targeted ya, 90 menit atau 60 menit ya, kalau memang di tempat yang capable. Nah, pada kondisi COVID ini ada beberapa kondisi yang sulit untuk diberikan, baik maupun bahkan di center yang memang bagus sekalipun gitu loh. Kenapa? Tadi ada zonasi, ada persiapan cat lab-nya, ada perlengkapan APD-nya, anestesi yang standby dan lain sebagainya yang membutuhkan waktu, sehingga untuk bisa mencapai 60 menit atau 90 menit ini rasanya sulit. Kan kalau dalam guideline itu primary PCI dilakukan kalau kita bisa memastikan 60 menit untuk dimulai gitu. Kalau tidak bisa fibrinolitik. Jadi jatuhnya ke diktum yang itu gitu. Fibrinolitik. Daripada pasien ini nunggu persiapan terlambat, akibatnya dia mengalami komplikasi dari STEMI-nya. Jadi trombolitik. Supaya golden period juga nggak hilang ya. Periodnya tidak hilang. Itu nomor satu. Yang kedua, lebih aman dok. Yang trombolitik tidak melibatkan banyak orang dan tidak melibatkan banyak equipment gitu loh. Kalau cat lab itu ada ya macam-macam harus terlibat. Seperti itu. Makanya fibrinolitik lebih disarankan. Oke. Baik, mungkin dari Dokter Nadia ada tambahan mengenai fibrinolitik pada pasien-pasien COVID-19 ini? Ya, jadi sebetulnya dari beberapa literatur juga dikatakan pada pasien-pasien yang PE misalnya dok ya, itu juga banyak beberapa digunakan fibrinolitik kalau memang memungkinkan. Saya sedikit banyak setuju dengan Dokter Eka mungkin ya dok. Karena memang kalau COVID-19 ini kita harus pertimbangkan manpower juga, dalam arti sebisa mungkin yang tidak terlalu banyak paparannya. Karena itu juga dari beberapa rekomendasi juga kenapa mereka juga prefer, selain memang karena sifat biologis dari LMWH lebih baik ya, karena dalam arti dari sisi perdarahan juga dan juga dari heparin trombositopeninya lebih rendah, juga karena tidak memerlukan pemantauan ya, dalam arti tidak harus ada pemantauan yang ketat ya, lalu tidak harus bolak-balik perawatnya juga masuk gitu. Jadi memang sebisa mungkin yang lebih dalam tanda kutip simple ya, tapi aman buat pasien lebih kita tekankan. Jadi tetap ada hal-hal khusus yang perlu kita perhatikan ya, terutama manpower dan orang-orang sekitarnya dan PPE barangkali ya, APD yang sesuai. Baik, pertanyaan berikutnya mungkin ini ditujukan kepada kedua pembicara. Jadi ada pertanyaan dari sejawat kita, kalau pasien COVID-19 yang sebelumnya sudah ada komorbid, jadi misalnya pasien tersebut riwayat PCI atau riwayat trombosis atau riwayat stroke dan lain sebagainya, yang memang sudah on antikoagulan. Nah, kemudian pasien itu masuk terkena COVID-19 dan apakah dia terkena trombosis dimanapun, infarkah, ataukah dia memang koagulopati pada COVID-19, bagaimana adjusting untuk antikoagulannya? Jadi apakah kita perlu naikkan dosis misalnya karena pasien ini sudah on antikoagulan sebelumnya, untuk di pasien-pasien kardiak barangkali contoh pasien atrial fibrilasi yang sudah menggunakan antikoagulan jangka panjang terkena COVID-19. Kemudian bagaimana ini? Mungkin dari Dokter Nadia dulu barangkali. Silakan dok. Ya, baik, terima kasih Dokter Sari. Jadi kalau memang pasien ini kondisinya harus dirawat ya dok, jadi hospitalized pasien yang memang sebelumnya sudah ada komorbid yang memerlukan antikoagulan dan sudah dalam antikoagulan, bila pasien yang lagi-lagi yang harus kita ingat adalah pada baik itu vitamin K antagonis dalam hari ini warfarin ataupun DOAC itu interaksi dengan obat-obat lain itu tinggi. Jadi kalau saya pribadi saya pasti akan ganti ya, tidak terkait dengan angka di dimernya, dalam arti kalau memang dia masih memerlukan antikoagulan, selama dia masih sifatnya akut, saya akan ganti ke regimen yang memungkinkan untuk kita lebih fleksibel. Jadi nanti setelah lebih stabil, baru kita kembalikan ke ini lagi. Ya, karena jadi, interaksi obat-obatnya itu yang banyak sekali, baik vitamin K antagonis maupun DOAC. Ya. Jadi dari oral di switch ke yang injeksi ya, injeksi, ya. Baik.
Dokter Eka, silakan. Sepakat dok. Jadi intinya kalau sudah mengalami itu ya sial banget sih pasiennya udah COVID On dan juga antikoagulan. on antikoagulan dan dia mengalami kondisi yang harus diberikan antikoagulan lagi. Saya setuju kondisi akut ini harus diberikan obat-obatan yang sifatnya bisa cepat dan adjustable. Gitu, cepat dan adjustable walaupun membutuhkan pemantauan yang lebih ketat. Tetapi kalau pasien dirawat, ya memang pasien akut coronary syndrome kan memang dirawatnya di intensive care gitu ya, karena ada kemungkinan timbulnya MIS itu pada 3 hari pertama terutama itu bisa terjadi, sehingga pemantauan tidak masalah sebenarnya. Jadi betul di switch ke oral, ya switch ke injeksi ke IV ya, bisa pakai heparin UFH atau pakai LMWH, di mana di situ kita bisa melakukan adjustment tergantung kondisi pasien. Seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Nadia, Dokter Eka. Ini ada pertanyaan mungkin spesifik nih untuk Dokter Nadia. Pada pasien-pasien yang COVID-19 sudah PCR swab 2 kali negatif. Kalau kita ikuti guideline kan pasien bisa rawat jalan ya dok ya. Tapi ternyata ada data di dimernya masih tinggi sekali, ekstrim lah di atas 10.000 misalnya. Apakah aman untuk pasien kita izinkan rawat jalan? Silakan dok. Ya, baik. Nah, terima kasih Dr. Sali. Jadi ya itu yang tadi sebetulnya dari banyak kali penelitian yang sudah ada ya, baik di Cina maupun di negara lain, memang di dimer itu prognostik score yang justru mengindikasikan pertama kali apakah pasien ini harus admit ke rumah sakit atau tidak. Jadi pertama kali itu. Nah, untuk kriteria memulangkan ini saya rasa sampai sekarang juga masih belum ada ini ya dok ya. Betul-betul memang tailored setiap pasien saya rasa. Jadi mungkin kita harus lihat satu persatu. Kalau menurut saya kalau 10.000 itu masih sangat ekstrim ya, dok ya, masih sangat ekstrim. Tapi yang penting dinamiknya. Jadi yang saya selalu tekankan adalah di dimer itu suatu angka yang kita harus lihat dinamiknya gitu. Jadi namanya dalam arti bila saat ini 10.000 tapi saat dia masuk misalnya 200.000 berarti kan sudah ada perbaikan yang sangat luar biasa ya. Tapi kalau pas masuknya dia 2.000 lalu pas PCR negatifnya 2 kali 10.000 2 kali lalu malah naik jadi 10.000, justru kita harus berpikir ini ada apa gitu loh. Apakah ada sesuatu yang lain gitu. Apakah jangan-jangan antikoagulan yang kita berikan malah membuat perdarahan pasiennya sehingga di dimernya jadi naik gitu. Jadi yang penting adalah assessment setiap pasien. Jadi setiap pasien harus kita nilai apakah pasien ini memang layak dipulangkan dari semua sisi. Lagi-lagi tadi yang saya tekankan di take home message saya adalah pendekatan yang multidisiplin dan holistik itu penting sekali karena memang COVID ini kan multifaceted disease ya, jadi banyak sekali ininya, banyak sekali dan kita masih belajar terus setiap hari gitu. Jadi masih ada berubah lagi. Jadi kalau memang sudah dinilai memang tidak hanya solely dari PCR yang 2 kali negatif saja, tapi klinisnya juga baik, kita yakin tidak ada apa-apa, mau dipulangkan menurut saya bisa saja, dengan tentu masih dilanjutkan extended prophylactisnya, karena insiden PI ataupun insiden VTE ini pada pasien-pasien yang post pulang dari COVID ini malah mencapai 60% sebetulnya. Jadi karena itu extended prophylaxis masih disarankan. Kalau dengan kondisi misalnya contoh kasus yang ini masih angkanya masih 10.000, kalau saya pasti akan memilih LMWH kalau saya pribadi ya, karena lebih mudah buat pasiennya, tapi buat dokternya juga lebih aman dalam tanda kutip menilainya ya, menilai stop ataupun melanjutkan ataupun menaikkan dosis sambil dinilai lagi. Tapi sekali lagi kalau hendak memulangkan lihat dinamik di dimernya. Jadi kalau sebelumnya 2.000 lalu pas mau pulang malah jadi 10.000 harus dilihat lagi apakah ada yang lain atau tidak. Baik, makasih Dokter Nadia. Berikutnya pertanyaan ini juga spesifik ke Dokter Eka ini. Ada yang menanyakan, sejawat yang menanyakan bagaimana kita membedakan apakah seorang pasien itu ACS, dalam hal ini contohnya NSTEMI. Barangkali kalau NSTEMI kadang-kadang kita ragu nih ya, dengan troponin yang naik, apakah itu memang infark NSTEMI ataukah myocardial injury karena cytokine storm pada COVID-19? Karena troponinnya kan sama-sama naik nih Dokter Eka. Silakan dok. Baik, ini balik lagi kepada
medicine is art ya, bagaimana kita menangani pasien tidak hanya lihat laboratorium, tetapi juga bagaimana kita melihat pasien secara holistik ya. Hopkar di sini kan holistic approach ya. Jadi betul-betul kita harus melakukannya secara holistik. Pertama kita tentu melihat kondisinya, pasien datang dengan apa. Beda kan pasien datang dengan chest pain tipikal dengan berbagai faktor resiko, tanpa demam, tanpa batuk, dengan pasien yang tadi saya sampaikan yang dari kasus saya itu. Chestnya sebenarnya tidak pain banget gitu loh, chest discomfort saja, tapi dia ada gejala napasnya terlihat berat atau batuk-batuk, ya, atau bahkan jelas sekali demam, nyeri, batuk pilek, sakit tenggorokan, sesak dengan gejala-gejala COVID banget, ada ST elevasi, itu kan kelihatan dari klinis itu kelihatan. Nah, tetapi taruhlah memang itu sulit untuk membedakan gitu ya. Nah, kita bisa juga melihat EKG-nya. Ya, kita lihat EKG-nya, dinamik berubahnya. Kalau dia miokarditis biasanya tidak melibatkan regionalisasi. Dia melibatkan secara keseluruhan ya, karena nggak bisa dia milih di sini aja miokard, tapi secara umum dia mengalami peradangan. Artinya apa? EKG-nya akan menggambarkan seluruh lead. Seperti itu, baik EKG nanti timbul ST elevasi ataupun ST depresi ya, biasanya sih ST elevasi, dia bisa menimbulkan terlihat lebih luas lah kalau memang tidak menggambarkan seluruhnya. Tapi kalau infak jelas regionalisasi, sangat jarang ada infak atau stenosis yang melibatkan 2 vessel atau 3 vessel sekaligus, walaupun ada ya, walaupun ada tapi jarang sekali, walaupun ada culpritnya itu biasanya adalah di salah satu pembuluh darah. Artinya apa? Ada regularisasi, inferior kah, anterior kah, atau lateral kah, itu terlihat itu. Yang ketiga dok, masalah troponinnya. Ya, kalau pada miokarditis, apalagi fulminal miokarditis, itu troponinnya akan sangat tinggi. Ya, biasanya kalau troponin HS, troponin T itu lupa saya troponin ini, ada lebih dari 2000 gitu loh. Tapi ada yang sampai nilainya sampai ratusan ribu, 200.000, 300.000, yang sampai bilang ini beneran gitu nilainya sampai segitu. Nah, kalau pada infak bisa sih memang tinggi, tapi biasanya meningkatnya tidak drastis itu, dan kalau kita gunakan serial itu kelihatan kurva yang memang biasa kinetiknya kelihatan. Dan kita bisa lihat CK-CKMB juga, jangan lupa itu ada CK-CKMB yang kita bandingkan. CK-CKMB kan responnya lebih cepat gitu ya, kinetiknya lebih kelihatan. Kalau troponin memang butuh waktu agak lebih lama, kinetik menurunnya kapan. Tapi ketika pada COVID ya, yang miokarditis itu jelas bentuknya seperti itu. Saya rasa demikian. Ya. Jadi mengaitkan antara troponin dengan gambaran EKG mungkin. Betul. Yang lebih jelas ya. Nah, ini ada pertanyaan yang sambungannya, apakah sudah ada cut off nilai troponin, Dr. Eka, untuk kita batas? Oh, ini pasti kalau ini miokarditis atau myocard injury atau ini ACS nih. Ya. Jadi kalau cut off ini ya terus terang belum ada, atau saya mungkin belum ketemu ya dok ya. Cuman kalau pengalaman dan ada terakhir penelitian Guan dan kawan-kawan kalau nggak salah, itu ya dia hanya bilang extremely high gitu. Extremely high tadi mungkin lebih saya lupa ketukar troponinnya apa troponin yang dia nggak bisa sampai ini, cuman dia bilang lebih dari 2000 gitu, lebih dari 2000. Tapi yang satu mungkin troponin I itu bisa sampai 200.000, 300.000. Yang kalau secara sering kita ketemu pasien serangan jantung itu jarang banget. Biasanya tuh puluhan ribu, 20.000, cuma 40.000 gitu dong. Jadi kalau cut off angka saya belum bisa jawab dong. Tapi pasti angkanya lebih tinggi. Apalagi tergantung dari reagen lab dan lain sebagainya. Itu sangat tergantung dari kondisi labnya. Ya. Berikutnya kepada Dr. Nadia nih, Dr. Nadia ini pertanyaan menarik nih untuk dari sejawat seorang sejawat internis kita ini. Pertanyaan, apakah trombosis yang terjadi pada pasien-pasien COVID-19 ini harus melalui proses cytokine storm dulu? Atau karena beliau ini pernah mendapatkan pasien dengan klinis yang tidak terlalu berat, tapi ternyata D-dimernya tinggi sekali. Tapi sebaliknya pasien dengan kondisi berat ternyata D-dimernya tidak terlalu tinggi. Apakah mekanismenya itu atau ada mekanisme lain mungkin dok? Silakan Dr. Nadia. Ya, terima kasih Dr. Sali. Ya, jadi tadi ada di salah satu slide saya di awal tadi dok ya. Jadi memang saya katakan memang multidimensi dari COVID-19 ini banyak sekali ya. Jadi
salah satunya dari sitokinstom tentu ya, karena dia akan banyak merangsang prokoagulan. Tapi infeksi sendiri bisa menyebabkan hal itu. Tentunya infeksi terkait dengan sitokinstom. Juga risk factor dari pasien tersebut. Jadi bisa jadi pasiennya sebelumnya ada penyakit underlying yang lain gitu. Jadi ada penyakit dasar yang lain, misalnya kanker atau diabetes. Tadi ada salah satu kasus, salah satu contoh kasus saya, pasien yang satu cancer, yang satu tidak cancer, yang satu lebih berat kondisinya dibandingkan yang cancer sebetulnya. Yang cancer lebih berat daripada yang cancer, tapi di dimernya jauh lebih tinggi yang cancer. Jadi karena memang sudah ada underlying cancer. Karena cancernya sendiri sudah membuat pasiennya dalam kondisi hiperkoagulable sendiri. Jadi kalau pasien tersebut memang sudah ada kondisi hypercoagulable state terlebih dahulu sebagai pre-existing faktornya, tentu dia bisa meningkat dibandingkan mereka yang memang sebelumnya tidak ada, apalagi mungkin kondisi infeksinya tidak terlalu berat. Jadi kalau ditanya mungkin atau tidak, ya bisa, karena memang banyak jalurnya ya dok ya, banyak pathway-nya tadi. Salah satunya sitokinstom hanya salah satunya saja yang meningkatkan prokoagulan faktor pada pasien tersebut. Ya, jadi artinya komorbiditi pasien juga sangat menentukan, betul. Sehingga mungkin ini cocok juga ya Dokter Nadia ya, kalau kita lihat di angka mortalitas tadi juga disampaikan Dokter Eka, pasien-pasien dengan komorbid itu lebih tinggi mortalitasnya ya. Jadi itu juga sangat berpengaruh ya. Dari data yang saya itu juga dok, yang tadi saya tampilkan, dari data yang dari kita sendiri minimal ya, dari salah satu rumah sakit, itu semua non survivor itu semua dengan underlying condition. Jadi semuanya dengan ada comorbid ya. Dan yang di dimernya tinggi pun jauh yang ada comorbidnya. Yang tidak ada tidak terlalu tinggi. Dan sayangnya sebagian besar comorbid itu penyakit kardiovaskular dari diabetes, hipertensi, sindrom metabolik obesitas juga sebagai prediktor kalau saya tidak salah. Obesitas. Iya, obesitas itu. Jadi mungkin message-nya untuk sejawat mengingatkan pasien-pasien kita dan masyarakat kalau punya comorbid sebaiknya ya tetap stay at home ya. Karena sebenarnya bukan risikonya yang comorbid aja dok yang stay at home. Sebenarnya harusnya ya orang-orang yang sehat juga tidak hindari kontak, karena dia kan nanti pulang ketemu sama orang yang walaupun yang itu di rumah, tapi kan nanti ketemu orang di rumah gitu. Jadi harus komprehensif dari mulai orangnya sampai kepada pemerintahnya. Betul. Nah, ini berikutnya ini mungkin beberapa pertanyaan terakhir nih untuk Dokter Nadia yang pertama, tapi mungkin bisa nanti saya minta pendapat Dokter Eka juga. Ini mungkin mirip dengan yang tadi ya, tapi misalnya pasien dengan riwayat gangguan koagulasi sebelumnya, apakah dia hypercoagulable state atau apapun itu, Dokter Nadia, kemudian menderita COVID. Mungkin yang lebih spesifiknya sejauh ini menanyakan untuk parameternya ada hal-hal tertentu nggak? Barangkali di dimernya sebelumnya juga sudah tinggi misalnya seperti itu. Ada nggak hal-hal lain yang bisa menjadi patokan kita? Gimana dok? Baik dok, terima kasih. Jadi hampir semuanya, semua rekomendasi dok ya, jadi semua rekomendasi itu atau penelitian hanya mengatakan bahwa D-dimer itu merupakan prediktor, jadi prognostik dari pasien COVID itu mortalitasnya meningkat, ya. Jadi bukan merupakan indikator untuk pemberian antikoagulan atau tidak. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau kita lihat ya, jadi D-dimer itu kan bisa dikatakan juga seperti akut phase reactant ya. Jadi apapun yang terjadi, bisa kondisi akut yang terjadi bisa menaikkan D-dimer. Nah itu yang mungkin harus kita sama-sama pahami dulu, bahwa kalau memang D-dimer tinggi, dia menjadi prognosisnya menjadi lebih buruk secara mortalitas ya. Nah kalau yang saya sering mengatakan berkali-kali, kalau mungkin terutama ke PPDS kalau dikonsul gitu ya dok ya, karena D-dimer itu bukan seperti termometer di suhu 38 Panadol gitu, paracetamol gitu misalnya. Jadi nggak seperti itu. Jadi tidak D-dimer 3.000 harus dikasih, atau D-dimer 5.500 tidak usah dikasih gitu. Jadi lagi-lagi kinetik, dinamik, dan klinis pasien itu harus kita lihat. Jadi tidak bisa dikatakan satu atau cut off lah, katakan cut off tertentu mengatakan pasien ini perlu diberikan antikoagulan atau tidak. Tapi karena itu direkomendasinya pun semua hospitalized pasien dengan COVID diberikan trombofilaksis gitu. Jadi antikoagulan dengan dosis profilaksis gitu ya.
minding D-dimer ataupun yang lain-lain, kecuali ada absolute contraindication. Jadi memang rekomendasi yang dari ISTA pun seperti itu. Oke, baik, Dokter Nadia. Ya. Ini terakhir pertanyaan untuk Dokter Eka. Ini tadi ada yang menanggapi kasus yang tadi Dokter Eka share. Pertanyaannya satu, kenapa ada pertimbangan apa dari tim tidak melakukan primary PCI? Ini menarik nih, karena kan khas STEMI inferior ya kalau nggak salah tadi ya Dokter Eka ya. Kenapa kok apalagi dirujuk ke RSCM, artinya PCI capable gitu? Ada pertimbangan apa? Silakan Dokter Eka. Ya, jadi ini memang pada akhirnya menjadi pertanyaan-pertanyaan pada pasien-pasien yang mengalami akut coronary syndrome, dalam hal ini STEMI ya. Kita tahu RSCM ini punya code STEMI, jadi orang-orang kirim untuk diharapkan untuk bisa masuk ke dalam code STEMI dan pada akhirnya bisa lakukan tindakan primary PCI. Nah, pada pasien ini memang dikirim dengan tadi gambaran EKG-nya ST elevasi yang khas untuk inferior dengan sedikit cenderung bradikardi dan troponinnya sangat meningkat di rumah sakit perujuk. Tetapi ketika masuk ke rumah sakit ke RSCM, onsetnya sudah lewat ya. Jadi kalau nggak salah waktu itu udah di jam ke-14. Ya, jadi sudah jam 14 dengan ketika dilakukan anamnesis kembali tidak khas untuk suatu akut coronary syndrome. Jadi chest discomfort ya dan kondisi stabil. Jadi late onset ST elevation, myocardial infarct itu dengan kondisi klinis yang stabil, maka tidak harus untuk dilakukan primary PCI karena sudah lewat onsetnya. Mungkin kita bisa lakukan masuknya ke urgent PCI atau PCI dalam waktu 24 jam. Jadi kita bisa persiapkan lebih baik. Ditambah lagi dengan kondisi COVID pandemik ini, pasien ada batuk-batuk. Jadi kecurigaan kita sudah muncul di situ dengan adanya infiltrat sebelah kiri tadi. Perburukan ronsen toraks ya Dokter Eka ya. Jadi masuk ke dalam argumen tadi, pastikan dulu ini COVID atau bukan gitu loh. Toh stabil kondisinya. Jadi kalau kondisinya tidak stabil itu lain cerita, kondisi stabil. Dan ternyata betul ketika masuk ICU, tetap masuk ICU loh, bukan masuk isolasi karena kelihatan kok ini, tapi ternyata perburukan dalam hal ini pernapasannya, ronsennya perburukan dan pada akhirnya kita ketahui COVID. Jadi tidak dilakukan primary PCI-nya tadi ada dua hal, late onset dan tadi kita curiga COVID. Ya, baik. Terima kasih Dokter Nadia dan Dokter Eka, para sejawat sekalian di seluruh Nusantara. Agak sulit saya memberikan simpulan, tapi ada beberapa mungkin message ya. Jadi dari diskusi kita hampir 2 jam ini menarik. Ini kita membahas mengenai kondisi COVID-19 pasien yang saat ini sedang banyak kita semua hadapi dan mungkin fokusnya pada thrombotic state dan kaitannya dengan kardiovaskular. Jadi tadi beberapa yang dipesankan Dokter Nadia, parameter koagulasi yang sebaiknya dilakukan atau diperiksakan pada pasien-pasien COVID-19 seperti D-dimer, trombosit, prothrombin time, dan untuk menentukan mana pasien yang mendapatkan antikoagulan atau tidak dan disarankan pada waktu awal diberikan dosis profilaksis, yang menentukan salah satunya tidak hanya angka-angka laboratorium tetapi manifestasi klinis. Jadi disinilah letak art and science dari seorang dokter yang seperti kita profesional. Yang berikutnya pemilihan antikoagulan disarankan untuk kasus-kasus akut biar walaupun pasien sudah mendapatkan oral antikoagulan sebelumnya untuk indikasi apapun, sebaiknya di-switch ke antikoagulan yang injeksi selama perawatan supaya kita sebagai dokter yang merawat lebih mudah memberikan atau melakukan adjusting dosis dan pemantauan. Dan tadi beberapa hal yang disampaikan Dokter Eka, manifestasi trombosis dalam kardiovaskular bisa berbentuk ACS atau acute coronary syndrome dan bisa berbentuk myocard injury seperti myocarditis. Dan kalau kita ketemu pasien ACS khususnya STEMI, karena STEMI ini butuh kecepatan diagnosis dan tata laksana, mungkin saat ini pemilihan fibrinolitik menjadi pilihan lebih pas, mempertimbangkan banyak hal, salah satunya keamanan untuk tim medisnya, kemudian waktu supaya pasien juga tidak kehilangan waktu dalam rangka persiapan APD, cath lab dan lain sebagainya, tapi pasien tetap mendapatkan
terapi yang sesuai untuk SIS-nya, dalam hal ini STEMI. Dan banyak lagi diskusi-diskusi tadi mengenai patofisiologi sudah dijawab oleh para narasumber. Mudah-mudahan sharing kita pada siang sore hari ini bermanfaat untuk para sejawat sekalian, khususnya kita yang menghadapi langsung pasien-pasien COVID-19. Baik, saya tutup acara kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada kedua pembicara dan tentu saja kepada seluruh sejawat yang mengikuti acara Hopkardis 2020. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.